Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dhawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Wassalatu wassalamu ala taha rasulillah. Wassalatu wassalamu ala yasin habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Hadaratul ulama wal karama wa hadaratul jamaah wa bil khusus segenap pengurus Masjid Jami Al-Falah dan juga pengurus majelis taklim dan semua yang hadir Bapak Ibu pada kesempatan malam ini, semoga hadirnya kita menjadi wasilah nanti kita dipertemukan kembali di surganya Allah dalam ridha dari Allah dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji dan bersyukur kita kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Harapan kita salawat itu menjadi tanda kita mencintai Rasulnya, dan insya Allah semoga kita semua juga dicintai oleh Rasulnya, dan harapan terbesar yaumul akhir nanti memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita melanjutkan kajian kita, yaitu masih berkenaan dengan salah satu rukun Islam, yakni zakat. Malam ini adalah pertemuan ke-7 dari pertemuan 1 sampai 6. Insyaallah terdokumentasi dengan rapi. Kalau ibu mau buka kembali bisa di channel YouTube Majelis Ngaso. Nah, dari tema 1 sampai tema 6 ada di situ. Tinggal tulis saja Masjid Al-Falah di Kembar, insyaallah ada di situ. Baik, untuk malam ini, malam yang ke-7, kita membahas tentang jenis-jenis zakat atau macam-macamnya zakat. Secara garis besar, zakat dibagi menjadi 2, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Kalau kemarin kita membahas tentang siapa saja yang berhak menerima zakat, atau biasa disebut dengan asnafus samaniyah, 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat. Nah, sekarang bahasan kita adalah tentang jenis zakat atau macam-macam zakat. Yang pertama yang kita bahas malam ini adalah zakat fitrah. Definisi zakat fitrah ini saya kutipkan dari berbagai macam kitab fikih klasik. Disebut fitrah karena zakat itu diwajibkan karena datangnya futur. Futur itu berarti selesai masa berpuasa Ramadan. Maka wajibnya zakat fitrah itu, waktu wajibnya adalah ketika azan maghrib di terakhir atau di hari terakhir di bulan Ramadan. Hari terakhir kita berbuka puasa, terus langsung takbiran, itu waktu pertama kali, bukan waktu pertama kali ya, waktu diwajibkannya zakat fitrah. Maka disebut dengan futur.
Futur itu artinya berbuka kembali, sudah tidak berpuasa lagi. Nah, itu definisi zakat fitrah. Kemudian sejarahnya, zakat fitrah itu mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Jadi setelah 2 tahun Rasulullah pindah dari Makkah ke Madinah, baru diwajibkan zakat fitrah. Pas juga sama puasa Ramadan itu juga sama diwajibkannya di tahun kedua Hijriyah. Kalau sekarang 1447, berarti zakat fitrah itu sudah berumur 1445 tahun yang lalu. Itu sejarahnya. Awal pertama kali diwajibkan zakat fitrah. Lah, kemudian siapa saja orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah atau syarat-syarat ketentuan orang itu diwajibkan zakat fitrah. Kalau syarat ini nanti tidak terpenuhi, maka orang tersebut tidak wajib zakat fitrah. Saya kutipkan dalam kitab Kifayatul Akhyar. Ini kitab fikih dalam mazhab Syafi'i, bahwa orang yang diwajibkan zakat fitrah itu syaratnya ada 3. Kalau 3 ini nanti terpenuhi, maka orang itu wajib zakat fitrah. Tapi kalau tidak, enggak wajib. Apa itu? Yang pertama, wa tajibu zakatul fitri bi salasati asya. Diwajibkannya membayar zakat fitrah itu apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama, al-islamu, orang Islam. Seandainya ada, cuma na'udzubillah, summa na'udzubillah, semoga tidak terjadi, ada orang yang dari awal Ramadan dia berpuasa, tentu orang Islam. Begitu Ramadan terakhir, pas hari terakhir, entah karena persoalan apa, akhirnya dia murtad, keluar dari Islam, na'udzubillah. Kan nggak menutup kemungkinan. Kalau kita lihat di media sosial itu, ya Allah, ngeri. Ada orang yang dulunya ustadz jadi murtad, malah tiap hari bikin konten menjelek-jelekan Islam. Ada artis yang sering memerankan sebagai seorang ustadz, seorang kiai, lu malah pulang umroh murtad. Makanya kita sering berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, agar iman Islam ini tetap ada di sini. Karena nggak ada yang jamin bahwa iman Islam kita itu tetap ada di sini. Nah, seandainya ada orang yang kok di puasa hari terakhir dia malah murtad, ya sudah nggak wajib lagi. Atau sebaliknya, ada orang yang memang tidak Islam, begitu tanggal 30 Ramadan sebelum matahari terbenam, lah kok dia menyatakan sebagai seorang muslim, dia bersyahadat, maka saat itu langsung dia berkewajiban membayar zakat fitrah. Atau mungkin anak yang terlahir dari pasangan muslim dan muslimah, lahir pas hari terakhir Ramadan, maka ini si anak karena terlahir dari pasangan muslim dan muslimah, ini si anak sudah wajib untuk dizakati. Umpama lahirnya itu sebelum matahari terbenam, pokoknya hari puasa terakhir Ramadan. Ini kebetulan dulu anak saya yang pertama tahun 2006 itu lahir pas 30 Ramadan, jam 3-an asar lah. Walaupun baru umur 3 jam, karena terlahir saya muslim, istri saya muslimah, maka anak ini wajib dizakati. Tapi kalau lahirnya udah azan, selesai azan maghrib alias matahari sudah terbenam, dalam mazhab Syafi'i ini bocah tidak wajib dizakati. Tapi kalau lahirnya sebelum
matahari terbenam wajib dizakati. Kalau sudah matahari terbenam tidak atau belum wajib dizakati. Tapi kalau mau dizakati boleh, monggo. Atau misalnya ada orang sakit sudah sakaratul maut, nafasnya tinggal Senin sama Kamis, Selasa Rabu libur. Lah kebetulan kok udah sakaratul maut sampai matahari terbenam masih hidup, maka ini wajib dizakati. Lah kok begitu sebelum matahari terbenam kok dia sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kok kemarin-kemarin belum dibayari zakatnya, maka dia tidak wajib dizakati. Patokannya itu adalah matahari terbenam di hari terakhir di bulan Ramadan. Maka orang membayar zakat fitrah yang paling afdol, yang terbaik adalah ya pas itu, mulai dari matahari terbenam sampai besok pagi khotib naik mimbar. Lah kenapa kita melaksanakannya lebih awal? Di Jakarta dan sekitarnya ini rata-rata orang bayar zakat fitrah itu lebih awal. Kalau di Al-Falah biasanya malam 21 atau berapa Pak Ji? Malam 23 udah mulai menerima, dan ibu-ibu, bapak-bapak udah datang untuk bayar zakat fitrah. Kenapa itu dilakukan? Kan belum wajib. Nah iya, karena memang bapak ibu bayar zakat fitrahnya nitip. Kalau seandainya bapak ibu menyerahkannya langsung ke orang yang berhak menerima, maka yang paling terbaik adalah pas malam takbir. Sebelumnya mulai dari malam 23 di Al-Falah sini biasanya, kalau di tempat saya juga sama sih, biasanya seminggu sebelum hari raya itu sudah panitia udah bersiap-siap untuk membantu, karena memang ini statusnya nitip. Lah kalau nggak nitip ya terbaik ya tadi pas malam takbir. Lah nitip inilah mungkin kemarin-kemarin udah pernah saya sampaikan, nitip bayar zakat fitrah sebelum malam takbir itu disebut dengan takjil. Cuman takjil sekarang berubah jadi kolak, jadi bakwan, jadi gorengan. Coba yang di depan itu berjejer, kalau sore kan berjejer ya. Coba itu tanyain kalau pas bulan puasa jualan apa, bilangnya takjil. Ibu sendiri ya, umpama mau berangkat ketemu temen, bu mana bu? Beli takjil. Ya. Salah tapi udah terlanjur, gimana lagi? Yo nggak dosa gitu ya. Cuman penyebutannya yang nggak pas. Takjil itu artinya seseorang yang mempercepat pembayaran zakat fitrah sebelum malam takbir, itu namanya udah mengalami pergeseran makna. Takjil berubah jadi gorengan, jadi makanan, jadi risol dan lain-lain. Dan memang banyak di antara kita ini terkadang salah sebut orang yang bila bersentuhan tidak membatalkan wudhu, itu di kita kadang nyebutnya muhrim. Nah iya, bener ya, nyebutnya muhrim ya. Kakak sama adik, bapak sama anak, mertua sama mantu, itu namanya, orang sini nyebutnya muhrim. Padahal muhrim itu artinya orang yang sudah memakai baju ihram, bersiap-siap untuk mulai melaksanakan awal haji atau umroh, itu namanya muhrim. Lah kalau kakak dengan adik, menantu dengan mertua, bapak dengan anak perempuan, itu namanya mahram. Mahram itu laki-laki dan perempuan yang haram untuk menikah, itu namanya mahram. Dalam mazhab Syafi'i, bila kulit bersentuhan langsung tidak membatalkan wudhu, itu sebutannya mahram. Cuman kita nyebutnya muhrim.
keliru, ya keliru, tapi udah terlanjur gimana lagi? Ya kalau bisa ya dirubah ya mahram. Terus tadi kalau beli makanan ya bukan takjil namanya, karena takjil itu orang yang membayar zakat fitrah sebelum malam takbir. Nah, yang pertama tadi Islam. Kemudian yang kedua wa ghurubi syamsi min akhir yaumi min Ramadan, yaitu terbenamnya matahari di hari terakhir di bulan Ramadan. Itu syarat yang kedua. Zakat fitrah itu diwajibkan ketika orang itu sampai umur atau baru lahir, atau yang tadi itu saya contohkan tadi itu sampai terbenamnya matahari di hari terakhir di bulan Ramadan. Itu baru diwajibkan zakat fitrah. Kalau sebelum itu namanya takjil. Lah yang terbaik kalau kita tidak nitip ya pas malam takbir itu. Lah kalau kita nitip kok bayarnya malam takbir, ya kasihan panitianya. Zakat fitrah itu harus ditunaikan sebelum khatib naik mimbar. Makanya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah tuhratan sebagai pembersih, lisaimi bagi orang yang berpuasa, minar rafasi wal lagwi, orang yang berpuasa tapi ketika puasanya itu masih melakukan hal-hal yang tidak baik. Ibu kalau bulan Ramadan puasa, majelis gosip masih jalan apa libur? Masih ya? Majelis gosip itu, majelis ghibah libur apa ikut tawakuf apa nanti habis Ramadan apa tetap lanjut? Oh kadang kalau Ramadan malah nemen ya. Ya sama sih, sebelah Solo juga sama. Cuman kan yang terkenal yang sini ya. Lah iya nggak bisa dipungkiri kok ya. Saya sering menyampaikan kalau laki-laki itu banyak dosa itu bukan dari mulut tapi dari mata. Laki-laki itu banyak dosa sumbernya dari mata. Lah kalau perempuan kebanyakan sumber dosa itu dari kok ngaku. Lah makanya memang dari dulu kan, kalau yang pakai peci ini disebutnya kaum Adam. Kaum Adam itu walaupun awalnya mangap tapi nggak lama, cuman bentaran Adam mingker. Kalau yang ini kaum apa namanya? Ayo siapa yang bisa mengucap sambil mingker? Siapa yang bisa ya? Yang mengucap sambil mingkem ujungnya wah, depannya mangap, belakang yo. Maka di mana-mana kalau acara kok yang hadir banyakan ini rame. Di sini aja suasananya kondusif. Kadang saya kalau ngisi pengajian ibu-ibu itu saya bingung. Mau saya tegur, saya takut kualat. Wong rata-rata seumuran emak saya. Enggak saya tegur kok ya depan ngomong, belakang ngomong. Kalau di sini alhamdulillah kondusif, suasananya tenang, enak. Ini kadang saya ngomong, belakang ngomong. Saya buka kitab, dia buka kitab. Sumbuh lah ya. Namanya kaum Hawa. Ramadan ya tetap jalan ya. Insyaallah. Ya Allah, kadang pagi-pagi ya moga-moga pelakunya bukan orang sini ya. Tapi saya pernah lihat, tapi insya Allah bukan orang sini. Pagi-pagi kadang kan ibu belanja sayur ya.
Nah, ya. Itu kalau cuma 2 orang, insya Allah ngomongnya bener. Masak apa bu? Suami saya mah gampang, asal ada sambal, ada sayur, ada lalapan, beres. Ibu yang satu, alhamdulillah ya bu, kalau saya mah, nah ntar kalau datang ketiga itu mulai penyakit. Ibu emang enak, lakinya gampang makan, lah laki gua, nah itu mulai itu. Wes. Kalau udah begitu, udah langsung bayar, tinggalin. Kalau ditongkrongin sampai jam 11 enggak kelar. Ada yang pernah ngalami begitu? Orang sini ternyata Pak Haji pelaku. Kirain mau orang sono. Lah maka zakat fitrah itu tuhrotan lis-shaimi, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa, minar rofasi. Rofas itu omongan yang tidak pantas, omongan yang bukan menghasilkan pahala, tapi omongan yang menghasilkan dosa. Maka kalau ayat dalam haji dan umroh itu kan wala jidala wala rofasa wala wala rofasa wala fusuqa wala jidal. Rofas, orang yang haji umroh jangan ngomong sembarangan. Lah kenapa kalau balik ke Dewa Ruci ke Dewa Kembar kaya sering ngomong sembarangan. Sampai kadang suaminya diceritain ke orang, suaminya selesai anak selesai mantu selesai tetangga, kanan kiri dari ujung komplek sampai ujung komplek kelar semua. Makanya kalau ada tadi ibu belanja sayur awalnya berdua baik-baik, asal datang yang ketiga mulai mancing-mancing, udah cepet bayar, tinggal. Makanya sampai ada omongan naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Maksudnya bukan kok langsung kalau puasa tidur, bukan. Daripada melek nabung dosa, maka lebih baik. Nah itu. Tapi kalau melek kok bisa nabung pahala, ya melek. Melek misalnya baca Quran, atau enggak mungkin kerjaan yang di rumah. Jangan sampai ngegosip dari jam 8 sampai jam 11 di rumah, ngepel belum, gosok belum, cuci belum, ya Allah. Itu rofas itu begitu. Nah maka zakat fitrah itu dalam hadis riwayat Abu Dawud ini yang pertama fungsinya untuk tuhrotan lis-shaimi minar rofas, sebagai pembersih dari orang yang berpuasa tapi belum bisa berpuasa dengan mulutnya. Mungkin mulutnya nahan, nggak makan, nggak minum, tapi untuk nahan nggak ngomongin orang itulah ya abot ya bu ya, abot yakin abot. Laki-laki ya sama aja sih aslinya, cuman kan yang lebih mendominasi kan ya perempuan ya. Iya, perempuan itu ras terkuat di muka bumi. Pokoknya kalau urusan nama perempuan itu lebih baik ngalah. Bener, saya pernah Bon Baru sih. Saya naik motor, depan saya itu ada ibu-ibu kayaknya habis nganterin anaknya sekolah, motornya sen kanan. Tentu kan saya nyalip dari sebelah kiri tuh. Ternyata dia belok kiri. Akhirnya brek, dia yang nabrak motor saya, dia yang jatuh, akhirnya langsung begini. Karena mungkin dia ngelihat saya pakai sarung, pakai baju koko, cuman saya pakai helm. Langsung nunjuk-nunjuk, dasar Ustadz PA. Enggak, takutnya orang sini. Saya masih inget wajahnya, masih inget saya. Enggak, saya lihatin, tahu-tahu jangan-jangan orangnya ada di sini. Ya Allah, ya Allah. Wes lah, terus pokoknya lebih baik ngalah. Ya Pak ya, ngalah Pak. Daripada ribut, bukan nggak berani Pak ya. Ngalah. Lah zakat fitrah itu tuhrotan lis-shaimi minar rofas, untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkata kotor. Wal lagwi itu bukan perkataan,
perilaku, tapi perilaku yang nggak ada nilai manfaatnya. Itu fungsi zakat fitrah. Wa tu'matan lil masakin, untuk menyenangkan orang-orang miskin, maka lebih cepat lebih baik. Makanya biasanya panitia itu sehari sebelum hari H udah dibagikan. Itu langkah terbaik kalau ngikutin kontekstual dari hadis ini. Karena siapa tahu ada tetangga, ada saudara kita muslim yang memang sangat ngarep dianterin zakat. Lah semakin cepat dianterin kan semakin baik. Siapa tahu memang dia butuh untuk memang butuh makannya, atau mungkin kalau dianterin duitnya iya, berasnya iya, kan ya bisa buat belanja dan lain-lain. Wa tu'matan lil masakin. Man addaha qabla sholati fa hiya zakatun maqbulatun. Siapapun yang menunaikan, membayarkannya sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, maka zakatun makbulatun, inilah zakat yang diterima. Artinya syarat diterimanya zakat fitrah itu ditunaikan, dibayarkan sebelum sholat Id. Atau kalau ibu bapak biasanya nitip ke panitia, panitia yang menyerahkannya ke yang berhak sebelum sholat Id. Makanya kalau kita ngaji fikih, misalnya dalam kitab Nihayatul Zain tulisan Imam Nawawi Banten, beliau itu menganjurkan pelaksanaan sholat Idul Fitri itu agak mundur. Misalnya kalau biasanya jam 7, Idul Fitri itu agak mundur, mungkin jam 7 lewat. Tapi kalau Idul Adha sebaiknya agak maju, biar langsung nanti selesai cepat-cepat motong hewan kurban. Wong ibu kan beli arengnya udah dari kemarin ya, beli areng, beli bumbu belinya udah dari kemarin kan. Iya, kalau nggak segera dipotong kan gimana nasibnya areng ini. Nah iya bener juga itu anjuran Imam Nawawi Banten itu bener bener, bahwa kalau Idul Fitri agak dimundurkan, siapa tahu ada zakat fitrah yang belum tertunaikan, atau ada yang kelupaan belum zakat fitrah. Tapi kalau Idul Adha agak dimajukan, biar nanti segera motong. Habis itu kan bumbu rendang udah gak dibeli kok sehari yang sebelumnya kan ya. Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Lah kalau zakat fitrah itu diserahkan kepada yang berhak kok sampai setelah sholat Idul Fitri, fahiyya, maka ini shadaqatun, termasuk sedekah biasa. Berarti tidak ada nilainya, bukan bernilai zakat fitrah. Hitung-hitungannya ya zakat biasa. Cuman kadang yang jadi problem itu, ini problemnya panitia biasanya, dianterin ke si fulan, begitu ke rumahnya ternyata si fulan pulang kampung. Ayo, di masjid saya sering yang dituju si fulan, begitu ke situ ternyata orangnya udah nggak ada. Nah terus ini zakat fitrah gimana? Nanti kalau diserahkan setelah orangnya balik, ini bukan zakat fitrah lagi tapi sedekah. Makanya kita panitia itu kadang membentuk siapa wakilnya, wakil penerima loh. Kalau di tempat saya biasanya ada setiap RT itu RT-nya. Kalau RT-nya pulang kampung juga, ya saya pengurus RT. Pengurus RT udah kita biasanya sebelum sholat, sebelum pembagian zakat kita kumpulkan, Pak RT mohon maaf, kalau memang ada warganya yang udah pulang kampung dan dia berhak untuk menerima zakat fitrah, maka Pak RT kami mohon untuk menjadi wakil. Wakil dari orang yang menerima zakat, sehingga zakat ini sudah tertunaikan sebelum sholat hari raya itu. Jadi pakai wakil namanya. Karena kalau zakat fitrah itu kok ditunaikan sesudah sholat Id, itu bukan zakat lagi.
tapi sedekah biasa. Itu yang kedua. Syarat wajibnya zakat fitrah adalah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, karena syarat wajibnya cuma 3. Wujudul fadli an qutihi wa quti iyalihi fi dzalikal yaum. Adanya kelebihan rizki untuk dirinya dan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Adanya cukup rezeki untuk dimakan dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya ya istri, anak, pembantu kalau ada, atau ponakan atau siapa saja yang menjadi tanggungan dia. Karena kan kadang ada kepala rumah tangga itu yang nanggung istrinya, anaknya, kadang ibunya, kadang mertuanya, atau mungkin ada ponakan yang tinggal di situ. Lah, semua orang yang menjadi tanggung jawabnya ini kok sudah hari itu tercukupi, baru dia diwajibkan zakat fitrah. Lah kalau tidak, duit nggak megang, tapi gelang sampai ke sikut, ini wajib zakat atau ya? Atau mungkin duit sih nggak megang, cuman di ATM banyak. Lah ini berarti orang punya memang. Yang dimaksud adalah untuk kebutuhan pokoknya dia, kok memang tidak ada, maka dia tidak wajib zakat. Lah tidak ada itu benar-benar tidak ada, bukan kok akal-akalan tadi, nggak megang, tapi gelang banyak, kalung panjang, ATM penuh, maka ya tetap dia wajib zakat. Atau kalau orang punya utang, kalau punya utang masih wajib zakat? Punya utang, nah, wajib. Dia utang, bayar utang ya wajib, bayar zakat ya wajib. Nah terus yang didahulukan yang mana? Zakatnya apa utangnya? Zakatnya? Utangnya? Kalau seseorang yang punya hutang, apakah orang seperti ini masih wajib untuk menunaikan zakat? Memang ada khilafiyah. Dalam mazhab Syafi'i sendiri ada khilafiyah. Misalnya Imam An-Nawawi mengutip dari Imam Haromain. Beliau mengatakan bahwa ketika seseorang itu punya hutang, maka orang ini tidak wajib zakat fitrah. Zakat bukan zakat fitrah ya, zakat semuanya. Orang yang ada kewajiban membayar hutang, maka ia tidak wajib zakat. Ini baru satu pendapat loh ya. Kan tempo hari saya bilang bahwa hukum fikih itu koma. Masih ingat ya? Saya tanya, sholat isya berapa rakaat? 4, belum tentu. Kan kemarin udah saya bilang ya, hukum fikih itu koma. Sholat duhur berapa rakaat? 4, belum tentu juga. Daging babi hukumnya haram, belum tentu juga. Itu hukum fikih Bu. Kalau hukum tauhid titik, Allah satu titik, udah nggak ada koma-komaan. Tapi kalau hukum fikih termasuk masalah begini koma. Imam Nawawi dan Imam Haromain memang beliau menyatakan bahwa orang yang punya utang dia tidak wajib zakat. Tetapi masih murid-muridnya Imam Syafi'i, ada nama ulama namanya Imam Ar-Rafi'i. Beliau mengatakan bahwa walaupun dia punya utang, kalau memang dia hari itu ada yang untuk dimakan dengan dia dan keluarganya, maka tetap wajib tetap wajib bayar zakat. Tentunya yang dalam konteks ini adalah zakat fitrah. Nah, dua pendapat yang berbeda ini akhirnya ditengahi oleh ulama mutaakhirin. Mutaakhirin itu artinya ulama-ulama sekarang berijtihad.
Bagaimana kalau orang punya utang? Apakah dia masih berkewajiban untuk bayar zakat fitrah? Ulama sekarang membuat keputusan bahwa kalau memang utangnya itu belum jatuh tempo, umpama zakat fitrah itu dia bayar tanggal 1 Januari, pas itu kebetulan pas Idul Fitri. Lah utang jatuh temponya tanggal 20, berarti kan masih ada waktu 20 hari. Lah kalau orang yang utangnya masih ada waktu jeda yang cukup lama dan ia yakin bisa menyelesaikan utang yang jatuh tempo di tanggal 20 itu, maka tanggal 1 Januari yang kebetulan bertepatan dengan Idul Fitri, orang ini tetap wajib zakat fitrah. Tapi sebaliknya, seandainya utang itu jatuh tempo tanggal 5 umpama, sementara Idul Fitri tanggal 1 Januari. Nah, ia mikir kalau ini untuk bayar zakat fitrah saya dan keluarga, maka nanti tanggal 5 nggak bisa bayar utang, nggak bisa nyicil angsuran. Wong kadang utang itu memang menggiurkan Bu ya. Apalagi yang sekarang ada yang pinjol ini, nggak perlu syarat apa-apa, duit cair. Berapa hari yang lalu saya dicurhatin orang, ya Allah, ngenes sih kalau bahasa Indonesianya apa? Ngenes sih. Awalnya dia itu hanya butuh uang 3 juta untuk ngangsur motor. Akhirnya pinjol tuh. Dari satu akun dia nggak bisa bayar, akhirnya pinjem ke akun yang lain, pinjem akun yang lain. Akhirnya di total akumulasi sekitar 30-an lebih. Ya Allah. Kadang utang memang ya. Apalagi yang promo utang itu cerdas. Ini moga-moga ibu-ibu sini gak ada. Ini saya pernah jumpa ibu. Saya dulu kerjakan bikin begini. Kebetulan suruh betulin kusen rumah. Begitu kusen saya bongkar, ada buku kecil-kecil. Itu bacanya saya nggak bisa baca. Saya tanya ke ibu tadi, Bu, ini buku apaan? Oh itu Mas, ini buku kitabnya Mang Asep, kreditan Panji. Ini kitabnya Mang Dadang, kreditan Daster. Itu promonya murah loh Bu, Daster cuma 5.000. Nah, iya 5.000 kan? 5.000 sehari. Wah, akhirnya ibu kepancing ngambil. Besok ada yang nawarin panci, kepancing ngambil. Tapi orang sini nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada, aman berarti. Hati-hati ya, utang. Nah, solusi dari ulama mutaakhirin dalam masalah ini, kalau memang utangnya itu jarak jatuh temponya masih lama dan ia yakin bisa ngangsur utangnya itu, dan hari itu dia ada kelebihan rezeki, maka wajib hukumnya untuk zakat fitrah. Tapi kalau dia tanggal 5 umpamanya jaraknya berdekatan dan ia tidak yakin bisa bayar utang, justru malah dia takut nanti nggak bisa, maka orang seperti ini tidak wajib zakat, justru malah wajibnya di zakati. Makanya nggak ada istilah orang mau bayar zakat fitrah kok ngutang dulu, kecuali kalau memang kebetulan pas kita ada di masjid nggak ngantongin duit, sekalian Bu pinjam dulu. Lah itu namanya lain urusannya, di rumah ada banyak, lain urusannya. Nah, yang wajib dizakati tadi itu bukan hanya dirinya dan juga orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, istri, anak, atau siapa saja, mertua atau siapa saja. Makanya tidak dibenarkan orang menunaikan zakat kepada orang yang menjadi tanggungannya. Tidak sah zakat kalau diberikan kepada orang yang menjadi tanggungannya. Contoh, kita punya saudara, bukan mertua, punya saudara jauh lah. Cuman saudara ini kebutuhan sehari-harinya kita yang nanggung.
Walaupun dia rumahnya nggak satu rumah sama kita, karena dia kebetulan nggak punya anak umpama, terus keluarganya tinggal kita. Lah karena kita alhamdulillah ada keluasan rezeki, kita nanggung rezekinya, makannya dia, yo makannya, yo tempat tinggalnya, yo berobatnya dan lain-lain. Maka kita orang yang menanggung kebutuhan dari ibu ini, dari saudara ini, kita tidak dibenarkan alias tidak boleh membayar zakat kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita, siapapun dia, apakah dia masih ada hubungan keluarga atau tidak. Walaupun masih ada hubungan keluarga tapi kita tidak nanggung kebutuhannya, maka kita boleh memberi zakat kepada dia. Contoh umpama kita ada mertua ya tinggalnya nggak satu sama kita, tapi kita tidak nanggung kebutuhannya, kita hanya sesekali bantu, tapi tidak full 100% bahwa kebutuhannya itu kita yang nanggung, maka kita boleh memberikan zakat ke mertua itu tadi. Catatannya, yang penting orang yang kita beri zakat itu bukan orang yang kita tanggung semua kebutuhannya, siapapun dia, mau ada keluarga atau tidak. Lah kenapa nggak boleh? Lah kalau kita memberikan zakat kepada orang yang menjadi tanggungan kita, ya sama saja kita belum zakat, duit itu muter. Wong ini saya pernah ditanya, ini anak pondok ceritanya, anak pondok nggak bisa pulang, dia dapat zakat, bagian zakat fitrah dari masjid terdekat itu pondok, dia sekamar 4 orang atau 5 orang, akhirnya zakat itu diberikan, misalnya A yang dapat diberikan ke si B, kemudian sama si B diberikan ke si C diberikan ke D diberikan ke E diberikan balik lagi ke A. Berarti zakat satu paket bisa untuk 5 orang. Itu namanya akal-akalan. Ora oleh, nggak boleh. Sama kayak tadi kita memberi zakat kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita, itu zakat kita belum disebut dengan zakat. Jadi seandainya kita punya keluarga yang memang dia pantas untuk menerima zakat, itu yang paling didahulukan. Seharusnya lah yang paling menjadi prioritas adalah orang yang masih ada hubungan keluarga dengan kita dan memang dia berhak untuk menerima zakat, dia yang paling berhak untuk menerima. Tapi dengan catatan kebutuhan sehari-harinya bukan tanggung jawab kita. Lah kalau dia tanggung jawab kita, makannya, tempat tinggalnya, kalau mungkin dia kontrak ya bayaran kontrakannya, biaya kesehatannya, kok kita yang nanggung, maka kita tidak bisa memberikan zakat ke orang tersebut. Tapi kalau dia tidak tanggungan kita, boleh. Bahkan Bu, setiap kali kita mengeluarkan harta, entah berupa zakat, infak, sedekah atau mungkin fidyah, karena mungkin Ramadan kemarin ada puasa yang ditinggal, maka yang paling berhak untuk menerima adalah orang yang terdekat hubungan kekerabatan dengan kita. Syukur-syukur dia udah keluarga, tetangga lagi, maka dia yang paling berhak untuk menjadi prioritas untuk menerima harta yang kita keluarkan, entah berupa zakat, infak, sedekah, fidyah atau yang lain-lainnya. Maka yang paling berhak adalah orang yang tadi itu. Jangan sampai kita mengeluarkan zakat untuk orang-orang, bagi-bagi untuk orang-orang, saudara kita sendiri masih kekurangan. Itu bukan yang menjadi prioritas. Yang jadi prioritas dan yang diajarkan oleh agama kita adalah orang-orang terdekat. Maka sebutnya walidil qurba, orang yang ada hubungan kedekatan. Kedekatan itu bisa jadi karena memang anggota keluarga atau memang karena tetangga. Pokoknya intinya yang terdekat itu yang menjadi prioritas atau yang menjadi paling utama. Kemudian ukuran zakat fitrah. Nah, ini kadang jadi problem.
Ini ibu mohon maaf ya, mohon berhati-hati ketika membeli yang sudah paketan jadi. Ini saya udah berkali-kali Pak ngecek, sampai saya videoin. Begitu saya unggah di Facebook, banyak yang komen, ternyata yang mengalaminya banyak. Yang sudah paketan itu, paket zakat fitrah, itu berkali-kali, mulai dari saya timbang sampai pakai literan, ternyata kurang. Ya mungkin kita niatnya udah bener, udah percaya dengan kemasan itu, cuman kadang ada pedagang nakal yang ngurangi. Lah, ukuran awal dulu kalau ngikuti Rasulullah, zakat fitrah itu cuma satu sok itu 4 mud. Mud itu dulu begini. Ini kalau orang Jawa secakupan, kalau orang Dewa Kembar orang nih. Dulu orang zakat itu pokoknya kurangnya segini. Pokoknya ini tapi 4 kali. Lah permasalahannya kalau kayak saya begini dapatnya dikit, jarinya kecil ya. Kalau yang orang Afrika, orang ini kan jarinya lebar, dapatnya banyak. Lah dulu memang kan belum ada ukuran seperti sekarang, liter kilo kan belum ada. Maka zaman Rasul itu orang zakat itu 4 mud. 4 mud itu 4 kali ini. Nah, 4 mud itu 1 sok, itu ukuran dulu sebelum ada liter. Lah kemudian seiring dengan berjalannya waktu, ukuran mulai ditemukan, jadilah yang sekarang itu 3,5 liter. Ayo, kalau kilo 2,5 kilo. Kalau bisa jangan dipas, dilebihin. Umpama kalau di sini biasanya pakai liter aja. Apa kilo? Kilo. Umpama kok 2,5 kilo kita beli dari rumah atau apa, kalau bisa dilebihin. Dalam mazhab Syafi'i namanya ihtiyat. Ihtiyat itu hati-hati. Siapa tahu. Apalagi tadi yang beli beras kemasan itu saya nyoba ngetes itu bukan sekali 2 kali. Hampir tiap tahun. Biasanya kalau ada yang nganterin zakat fitrah pakai beras yang udah kemasan itu, biasanya kemasan itu 2,5 kilo atau berapa gitu ya. Nah, itu ama panitia di masjid udah pernah coba ditimbang, ternyata kurang. Udah pernah dipakai literan, ternyata kurang dari 3,5 liter. Kita mungkin ya niat kita udah percaya dengan pedagang penjual itu, dengan kemasan itu, cuma lebih hati-hati tadi itu. Ikhtiyat namanya kalau dalam mazhab Syafi'i. Siapa tahu kalau memang ada pedagang yang curang, ya lebih aman ya tadi itu dilebihin. Kalau memang biasanya standar di sini 2,5 kilo, ya kita belinya 3 kilo. Toh cuman beda setengah kilo, berapa ribu sih? Sekilo berapa? 15.000 ya? Wong saya taunya makan sih mas. Nggak pernah beli beras, nggak tahu sih. Umpama 15.000 kalau 2, ya pokoknya lempengin lah. Kalau bisa tadi dalam mazhab Syafi'i itu namanya ikhtiyat. Ikhtiyat itu berhati-hati. Tadi ya bukan kita suudzon dengan semua pedagang, enggak, tapi hati-hati. Karena ini ibadah setahun sekali, takutnya kita sembrono, ceroboh, amat lah. Yang penting pokoknya saya percaya dengan ya jangan. Tadi itu lebih baik hati-hati. Apalagi kalau pedagangnya tetangga sendiri kan biasanya kita ngelihat yang ngeliteringnya atau nimbangnya. Nah itu lebih baik daripada yang ini bukan mempromosikan jangan beli kemasan, enggak. Lebih baik tadi hati-hati. Nah untuk ukuran tadi itu awalnya namanya 1 sok itu 4 mud, cuman dikonversi seperti sekarang yang udah ada menjadi 2,5 liter. Walaupun ada di media sosial itu ada yang menghitung ulang, ternyata kalau 2,5 itu kurang, tapi 2,7. Nah maka untuk ikhtiyat hati-hati yo, lempengin 3 kilo. Wong bedanya juga gak banyak. Ayo umpama kalau
sekilo 15.000, kalau 3 kilo berarti kan 45.000. Lah yang 5.000 karena kita ini nitip ke panitia, yang 5.000 itu buat nitipnya. Jangan dipas 45.000. Nitip, wong panitia ya butuh plastik untuk ngemasin, butuh tenaga untuk nanti distribusi dan lain-lain. Lah kalau panitia aus ya buat beli air minum. Yo wong kita parkir motor di Indomaret aja prit 2.000. Yo, lah masuk kita nitip untuk melaksanakan ibadah, nitip 5.000 aja kok nggak mau. Ya syukur-syukur nitipnya 50.000 gitu ya. Iyo, biar panitianya itu kasihan, kadang nimbangin, nganterin ke rumah atuh orangnya nggak ada. Ya kalau mending pas cuaca enak beginilah, kalau pas hujan banjir itu pun kadang masih diomelin lagi. Pak, kok saya nggak dapet? Kasihan ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan, monggo silakan.